Izin bertanya, Nyi Ustadz, isim mausul untuk perempuan yang jamak kan bisa allati dan juga bisa allai. Lalu bedanya apa, Nyi Ustadz? Ya, benar sekali Bu bahwa isim mausul ada banyak ya. Untuk yang laki-laki kita tahu ada alladzi, alladani, alladina. Bilangannya 1, 2 atau 3. Atau istilahnya adalah mufrad, musanna atau jamak. Untuk yang perempuan allati, allatani, allati atau allai. Nah, jadi untuk yang perempuan berbilangan jamak dia ada dua kemungkinan ini bisa allati dan juga allai. Nah, apa perbedaannya? Kata allati dan allai secara makna dalam bahasa Arab sama saja ini. Artinya yaitu orang-orang perempuan yang sesuatu. Jadi ini sebenarnya tidak harus orang ya, bisa juga benda. Pokoknya sesuatu yang bergender perempuan dan jumlahnya banyak. Jadi bisa diartikan orang-orang perempuan yang atau sesuatu perempuan yang jumlahnya banyak. Nah, sekarang kalau misalnya memang maknanya sama, kenapa kok ada dua kata yang berbeda? Padahal maknanya sama ini ya. Kenapa seperti itu? Al-Quran menggunakan keduanya, allati maupun allai. Tetapi secara khusus nih ya, secara khusus dalam Al-Quran saja, Al-Quran membedakan penggunaannya. Di mana Al-Quran menggunakan allai untuk dua hal saja, hanya dua hal saja, yaitu untuk masalah zihar dan tolak. Zihar yaitu peristiwa seorang suami menganggap istrinya seperti ibunya. Dia tidak mau mendatangi istrinya karena dia menganggap istrinya itu adalah ibunya. Sedangkan tolak itu adalah rangkaian peristiwa dari perceraian ya. Sebelum terjadi perceraian, ada peristiwa talak dulu. Nah, untuk itu mari kita lihat ayatnya. Dalam surat Al-Ahzab ada ayat yang berbunyi, "Wa ma ja'ala azwajakumul la'i tudhahiruna minhunna ummahatikum." Penggunaan kata alai di sini ditujukan untuk wanita-wanita yang dizihar oleh suaminya. Demikian juga dalam surat Al-Mujadalah, alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa la'i waladanahum. Penggunaan kata alai pada ayat ini terkait dengan masalah zihar. Untuk yang masalah tolak adanya di surat At-Tolak. Misalnya di ayat yang keempat Allah mengatakan wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhur. Kata alai di sini ditujukan untuk wanita-wanita yang ditolak dalam kondisi dia sudah tidak mengalami haid. Potongan ayat berikutnya juga ada kata alai. Wallahi lam yahidna wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun. Kata alai pada potongan ini ditujukan untuk wanita yang ditolak dalam kondisi mempunyai kandungan. Oke, gitu ya. Jadi kata alai dia digunakan dalam Al-Quran untuk kasus dihar dan tolak. Sedangkan selain itu, ghairuhuma yang digunakan adalah kata allati. Allati dalam Al-Quran digunakan selain dihar dan tolak. Misalnya untuk kasus pernikahan atau lainnya. Nah, sekarang timbul pertanyaan lagi. Kenapa kok untuk kasus dihar dan tolak Allah memilihkan kata alai, bukan alati? Kenapa tidak ditukar saja? Alati untuk yang dihar dan tolak, sedangkan alai untuk selain dihar dan tolak. Kenapa nggak seperti itu? Nah, setelah diteliti oleh para ulama, ternyata ada kaitan antara alai dengan dihar dan tolak. Apa ya? Iya, ada kaitannya. Nah, sekarang kita lihat begini. Apa sih perbedaan kasat mata antara alai dengan alati? Perbedaannya yaitu terletak pada huruf hamzah dan huruf ta, ya kan? Hamzah dan ta. Secara bahasa, huruf hamzah itu terasa berat bagi orang Arab. Al-hamzah saqilah fil lughah. Huruf hamzah dia terasa lebih berat dalam bahasa Arab. Misalnya ya, ketika huruf hamzah ini disukunkan, dimatikan, maka tidak ada aliran nafas yang keluar ketika huruf hamzah disukunkan. Berbeda dengan huruf ta. Huruf ta ketika dia disukunkan masih ada nafas yang keluar atau istilahnya adalah hams. Jadi huruf ta relatif lebih ringan daripada huruf hamzah karena ketika huruf hamzah disukunkan dia harus tertutup semua, harus ditekan supaya tidak ada nafas yang keluar. Jadi al-hamzah saqilah fil lughah. Nah, kalau kita lihat kasus zihar dan tolak, keduanya adalah kasus yang memberatkan bagi kaum wanita. Wanita pada umumnya ketika dia dizihar dan ditolak, maka dia akan merasakan keberatan, dia akan merasakan kesusahan, dia akan merasa tertekan hidupnya, karena dia ditinggalkan oleh suaminya.
Nah, kemudian Allah memilihkan kata alai di situ yang menggunakan hamzah yang berat dikaitkan dengan dhihar dan tolak, supaya manusia itu menyadari bahwa dhihar dan tolak adalah peristiwa yang memberatkan bagi kaum wanita. Masya Allah, ya. Jadi ternyata ada kaitannya antara alai dengan dhihar dan tolak. Kalau untuk kasus yang lain seperti pernikahan atau lainnya, maka Allah akan menggunakan alati, di mana alati dia lebih ringan daripada alai. Masya Allah, jadi ini termasuk ikhtiar ajib, pilihan yang luar biasa, di mana Allah memilih sesuatunya itu secara akurat. Subhanallah, keren banget ya Al-Quran ini.